Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah kita pelajari tersebut maka wajib diamalkan. Seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Ikhwani fillah, azzakumullah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ini membuka kembali di dalam kitab Al-Usul Salasah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Lalu kita nanti akan sampaikan di dalam kitab sarahnya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga dalam beberapa penjelasan para ulama yang lain. Baik, hari ini kita masih melanjutkan di dalam mengenal Islam bagian yang kedua. Jadi terakhir kita sudah bahas mengenal Islam dari dua kalimat syahadat, ya. Dan terakhir itu kalimat syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Sehingga sekarang kita akan sampaikan ya mengenal Islam yang berikutnya ini, tingkatan di dalam Islam, yaitu dalam rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Antum bisa buka di dalam halaman 21. Ya, jadi halaman 21 yang di atas itu disebutkan dalil salat, kemudian di sini zakat dan tafsir kalimat tauhid. Ini nanti akan sampaikan ya tentunya satu persatu. Kita awali dari tentang salat ini.
Tetapi tentang sholat ini pun dikumpulkan di dalam dalilnya dalam sebuah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ini menjadikan dalil tentang adanya sholat dan juga tentang adanya zakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ikhwani fillah, azzakumullah. Lalu kita bahas terlebih dahulu tentang salat ini. Apa sih yang dimaksudkan dengan makna salat ini bagi seorang muslim? Tentunya nanti juga kita akan sampaikan bagaimana kaifiat salat yang benar. Karena sesungguhnya masih banyak kita dapati salatnya kaum muslimin itu banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Makanya ada sebuah kitab yang pernah ditulis oleh Syekh Masyhur Ubaidah, ya, itu dalam kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, ya, sebuah kenyataan kata beliau, ya, fi Akhta'il Musallin, yaitu dalam diri seorang muslim banyak kesalahan-kesalahan di dalam melakukan ibadah sholat. Sehingga Syekh Masyhur Ubaidah ini itu keliling seluruh dunia, termasuk pernah ke Indonesia juga beliau ini, Syekh Masyhur Ubaidah ini. Itu kemudian menyaksikan secara langsung kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, bagaimana sholat mereka itu ternyata banyak yang salah pada saat menjalankan ibadah sholat. Sehingga beliau kumpulkan di dalam sebuah kitab yang diberikan judul tadi, Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, ya, sebuah kenyataan bahwasanya banyak orang yang melakukan ibadah sholat itu melakukan kesalahan. Itu sampai lebih dari 300 kesalahan. Ya, orang itu melakukan ibadah sholat, mulai dari wudhunya, bagaimana mereka ini melakukan ibadah wudhu, karena wudhu itu bagian dari sempurnanya ibadah sholat. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholat itu juga tidak sah. Itu dibahas sama beliau, ya. Sampai ketika mereka itu melakukan niat, maka niat yang benar itu seperti apa. Bahkan sampai ketika mereka melakukan, ya, ibadah sholat sendiri diawali dari takbiratul ihram, lalu kemudian ada rukun-rukunnya, termasuk ada takbir intiqal, perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lain, sampai kemudian salam. Ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin selama ini, ya. Dan ternyata sholat itu sesungguhnya sebagaimana dalam penjelasan para ulama, sholat ini perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Bahkan kalau ibadah sholatnya itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup banyak sekali, kalau ibadah sholatnya itu benar, maka ibadah yang lain pun juga akan mengikut benarnya. Ya, makanya ketika Allah Ta'ala itu akan menghisab, maka hisab yang pertama itu adalah dari amaliyah kita ini adalah sholat. Baru kemudian akan mengikut amal-amal yang lain. Ikhwani fillah, jazakumullah. Makanya makna di dalam sholat bagi seorang muslim ketika dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, termasuk dalam kitab syarahnya ini, dari kitab syarah usul salasa ini, maka beliau menjelaskan yang pertama adalah salah satu di dalam rukun Islam. Jadi kenapa rukun Islam itu salah satunya ada sholat? Karena ini bagian dari, ya, seorang muslim akan dilihat dari seluruh amal ibadahnya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Maka kalau amal ibadah sholatnya itu beres,
maka amal ibadah yang lain juga akan beres. Tapi kalau sholatnya saja tidak beres, maka ibadah-ibadah yang lain itu akan berantakan, ya. Sehingga akan menjadi cerminan dari seorang muslim kalau mereka itu sudah menjalankan ibadah sholat dan sholatnya itu sudah benar, maka seorang muslim itu akan melakukan ibadah-ibadah yang lain itu juga akan benar. Tapi sebaliknya, kalau seorang muslim itu sudah meremehkan sholat, tidak melakukan ibadah sholat, bahkan kalaupun dia sholat, maka sholatnya pun juga tidak dia lakukan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, maka ibadah yang lain itu juga akan semakin ya berantakan, ya, sulit untuk bisa dia jalankan. Ini kenapa masuk dalam salah satu rukun Islam. Maka itu cerminan dari seorang muslim adalah dalam bentuk ketaatan, itu adalah di dalam sholat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sholat itu maknanya kata Syekh Utsaimin adalah apa? Sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi sholat ini sebuah komunikasi kita sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ada bentuk komunikasi. Kita itu kalau ya bermasyarakat, kalau tidak ada komunikasi maka akan terjadi gap. Begitu juga skup yang kecil saja dalam rumah tangga, suami istri, kalau tidak ada komunikasi maka tinggal menunggu saatnya, ya, rumah tangga itu akan bubar, ya, kalau tidak ada komunikasi. Sehingga seorang muslim itu menjadikan komunikasi yang intens dalam sehari semalam, minimal 5 kali kita melakukan ibadah sholat. Dan inilah yang membedakan dengan agama-agama selain Islam, ya. Makanya jangan dijadikan guyonan, ya. Ada orang yang ada seorang ya pemuka agama lah begitu. Itu sholat itu dijadikan guyonan dibandingkan dengan ibadah orang-orang lain. Kenapa sholat orang Islam itu kok sehari semalam sampai 5 kali? Ini dengan pakai akal, itu dengan mengatakan apa? Karena orang Islam itu kenapa harus 5 kali sholatnya? Sedangkan orang Nasrani ibadahnya dalam seminggu kok cuma 1 kali. Itu kemudian dijadikan guyonan dengan mengatakan apa? Orang Islam itu pelit katanya, ya. Makanya disuruh ke masjid 5 kali saja, kotak amalnya itu masih sedikit. Sementara mereka orang-orang Nasrani itu seminggu sekali, maka meskipun cuma seminggu sekali, kotak amalnya itu besar-besar mereka. Nah, ini kan sesuatu yang membandingkan tidak pada tempatnya, kan begitu, ya. Nah, harusnya apa? Tidak demikian, seolah-olah orang Islam itu orang yang pelit. Orang Islam itu disuruh sholat 5 kali saja ke masjid, ya, itu kotak amalnya masih kosong. Lalu mengunggulkan orang Nasrani yang cuma seminggu sekali, itu ya, amal mereka cukup banyak sekali. Sehingga itulah yang mengisi kekosongan dari cuma seminggu sekali, jika itu banyak sekali amalnya. Maka ini kurang tepat dengan membandingkan dengan agama orang lain. Justru sebaliknya, agama Islam ini justru agama yang sempurna. Kenapa? Mengajarkan salah satu di dalam rukun Islam, ya, dan termasuk bentuk komunikasi kita kepada Allah Ta'ala adalah bagian dari ciri khas seorang muslim, supaya seorang muslim itu menjadi orang yang istiqomah, ya. Kata Syekh, supaya menjadi istiqomah, orang yang iltizam terus menerus berada dalam pengawasan Allah Ta'ala dan intens untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu yunaji rabbah, pada saat sholat itu sedang berkomunikasi dengan Rabb-nya, sedang bermunajat dengan Rabb-nya.
Ya, dan ini merupakan ciri khas orang Muslim. Makanya kalau seorang Muslim itu tidak melakukan sholat, dipertanyakan kemuslimannya itu, karena dia tidak lagi berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Ikhwani fillah razakumullah. Kemudian yang ketiga, kata saya makna di dalam sholat bagi seorang Muslim itu adalah merupakan taman, ya, berbagi ibadah. Ya, jadi sebuah taman seorang Muslim itu berbagai bentuk ibadah. Artinya seorang Muslim itu menjadikan sebuah, ya, rekreasi, ya, sebuah tamasya. Seorang Muslim itu melakukan ibadah sholat. Artinya apa? Sholat itu menggembirakan, sholat itu menyenangkan, sholat itu menyehatkan. Ya, nggak ada orang yang kemudian sholat kemudian jatuh sakit. Justru sekarang ini banyak para ahli kesehatan, baik orang Islam maupun orang kafir, itu memberikan penyelidikan, penilaian apa yang terkandung rahasia gerakan-gerakan di dalam sholat itu. Ini bukan gerakan yang sembarangan. Ini ada tujuan yang sesungguhnya memberikan terhadap, ya, pemeluknya, orang Islam akan mendapatkan yang manfaat yang begitu hebat. Dari mulai takbiratul ihram itu sampai banyak para ahli menjelaskan, dengan gerakan takbir saja itu organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, sampai ketika harus rukuk, sujud, maka rukuk, sujud, maka itu akan memberikan manfaat yang luar biasa pada anggota tubuh kita itu. Makanya sholat yang benar itu adalah sholat yang tumakninah, sholat yang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW sesuai dengan contohnya. Maka pada saat dia tumakninah itu akan memberikan manfaat. Tidak saja dia akan dapatkan pahala yang sempurna karena sholatnya itu tumakninah, tapi juga akan mendapatkan bagi pelakunya adalah apa? Manfaat bagi kesehatannya. Sehingga apa? Persendian-persendian itu, ya, akan dikembalikan pada tempatnya pada saat dia sedang melakukan ibadah sholat itu tumakninah. Rukuknya bagaimana, punggung itu, ruas-ruasnya itu akan memberikan banyak sinyal-sinyal yang manfaat bagi tubuh itu. Sehingga jangan ketika kita melakukan sholat itu dengan gerakan yang begitu cepat. Tidak, ya, tidak boleh yang seperti itu. Bagaimana kemudian kita sujud, kemudian sampai 7 anggota tubuh. Ya, ini nanti kita akan bahas nantinya itu dengan kaifiatnya tentunya. Maka kenapa harus dengan 7 anggota ini dan lain sebagainya? Maka sungguh manfaatnya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Maka ini menjadi bentuk taman berbagai ibadah yang merupakan ibadah sholat itu sangat menggembirakan, sangat membahagiakan, sangat menyehatkan. Bahkan sampai ada orang kafir sendiri di Amerika itu terapis dari ketika dia melakukan terkena sebuah penyakit, maka disuruh untuk melakukan ibadah sholat. Jadi orang Amerika, ya, orang kafir ini, ketika seorang dokter terapis kesehatan untuk bisa memberikan kesembuhan terhadap pasiennya, maka disuruh untuk melakukan ibadah sholat. Bisa kita bayangkan, disuruh untuk melakukan ibadah sholat. Bahkan obat yang dia minum itu tidak ada manfaatnya kalau tidak dengan gerakan ibadah sholat. Sampai pada akhirnya pasien ini sembuh. Ya, bisa kita bayangkan ini betapa manfaatnya sholat itu kepada diri kita ini, akhir. Ikhwani fillah jazakumullah. Kemudian yang keempat, makna di dalam sholat bagi seorang muslim, kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarahnya ini, juga dalam penjelasan beliau yang lain, dalam kitabnya yang lain, maka meraih perkara-perkara penting dan bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholat itu akan meraih perkara-perkara yang penting. Artinya apa? Perkara-perkara yang penting.
yaitu meraih akhiratnya tentunya nanti. Karena itu yang pertama kali kita akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah dengan sholatnya. Begitu juga dengan perkara-perkara penting, maka ibadah sholat ini adalah ibadah yang akan mempersatukan dari seluruh ibadah-ibadah yang lain menjadi ibadah yang benar di sisi Allah Ta'ala kalau sholatnya itu benar. Ya, dan kalau disebutkan perkara-perkara penting di dalam sebuah ibadah sholat ini, maka ini perkara yang akan menjadikan seorang muslim dengan Allah Ta'ala, maka ada komunikasi yang intens yang akan memberikan manfaat menjadi orang Islam itu menjadi istiqomah. Ya, jadi seorang muslim kalau sudah terus-menerus ya melakukan ibadah sholat, maka dengan bentuk iltizamnya seorang muslim, komitmennya seorang muslim melakukan ibadah sholat terus-menerus, maka seorang muslim itu akan istiqomah dalam keimanan mereka. Ya, ketaatan itulah yang akan memberikan seorang muslim akan terus-menerus dia menjadi orang yang menegakkan di dalam tauhidnya. Makanya dalam ayat tadi surat Al-Bayyinah ayat yang kelima tadi kan disebutkan, diawali dari ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan mukhlishina lahuddin. Baru kemudian Allah sebutkan ya wa yuqimus shalah, ya wa yuqimus shalah. Mereka itu disuruh menegakkan salat, wa yutuz zakat, dan mereka disuruh untuk menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu adalah agama yang lurus ketika dijalankan di dalam sholatnya, zakatnya ditunaikan, maka tauhidnya itu akan menjadi lurus. Istiqomah mereka itu nanti. Juga dengan sholat ini akan mencegah dari perbuatan keji. Jadi kalau orang itu sholat, ya, tapi sholat yang benar, mulai dari tauhidnya dia tegakkan, dia pelajari tauhidnya, lalu tauhidnya dia amalkan, lalu ketika dia sholat pun kemudian ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, tidak karena orang lain, dia tidak riya, tidak sum'ah, ya. Lalu pada saat dia sholat pun juga mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW di dalam gerakannya, ya, kaifiyatnya, tata caranya, semuanya. Maka orang yang sholat dengan seperti itu, maka dia akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan saya yakin kalau orang Islam itu sholatnya ikhlas, betul-betul ikhlas, ditegakkan tauhidnya karena Allah Ta'ala, ya, dia tidak melakukan kesyirikan lawan dari tauhid, dia tegakkan betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, dia tidak riya, tidak pamer, dia tidak sum'ah, dia tidak menceritakan ibadahnya itu kepada orang lain untuk mendapatkan pujian, dan dia mutaba'ah kepada Nabi, mengikuti Rasulullah SAW. Saya yakin maka di lingkungan orang-orang Islam yang mayoritas melakukan ibadah salat dengan benar tadi, maka tidak akan ada sebuah perbuatan keji dan mungkar. Kan berarti menjadi pertanyaan, kenapa banyak orang Islam yang sudah melakukan ibadah salat, tapi justru orang Islam itulah yang melakukan perbuatan keji dan mungkar? Kan menjadi pertanyaan. Berarti jangan-jangan sholatnya nggak beres, sholatnya nggak benar. Jangan-jangan dia yang melakukan sholatnya itu sholat yang tidak ikhlas, sholat yang tidak mengikuti contohnya Rasulullah SAW, sehingga tidak membekas pada diri mereka. Padahal seharusnya sholat itulah yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis salat,
dan dirikanlah sholat. Di sini diperintahkan pakai fi'il amr di sini. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Innas sholata, dan Allah menjelaskan innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya nggak ada kejahatan di lingkungan orang Islam, itu harusnya nggak ada kejahatan. Kalau orang Islamnya itu melakukan ibadah sholat, dan kalau mereka melakukan ibadah sholat, maka sholatnya pun juga harus ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, ya, melakukan kesyirikan tadi tidak, dia jauhi kesyirikan itu. Dan juga dia mutabah kepada Nabi. Harusnya di lingkungan orang Islam nggak ada kejahatan. Tapi kenyataannya apa? Di masjid aja orang itu sholat, begitu keluar dari masjid, ya sendal hilang, begitu kan? Ada sendal yang hilang, bahkan barang yang ya ketinggalan di masjid. Begitu orangnya lupa ketinggalan di masjid, balik lagi dari ketinggalannya tadi, belum sampai rumahnya dia balik lagi, entah itu HP, entah itu tas, sudah nggak ada itu barangnya, ya kan? Ya, diamankan, aman beneran, ya, akhirnya nggak ketemu kan begitu, tapi amannya sampai nggak ketemu. Nah, ini bagaimana mungkin bisa terjadi pada diri seorang muslim kan begitu? Ya, jadi harusnya ini sholat itu harus difahami bahwasanya itulah yang akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, bahkan sampai kenapa justru malah ya orang-orang yang dalam kumpulan orang Islam seperti ya Afan ini kan sudah terbuka di umum ya, di Departemen Agama itu paling banyak korupsinya dibandingkan departemen yang lain kan begitu. Ini kan sudah rahasia umum ya. Jadi ini sudah diungkap, dan itu ya sampai saat ini masih menempati ranking pertama itu, ya kan, dibandingkan departemen yang lain. Ya, jadi departemen agama itu kan di situ orang-orang yang paham agama, orang yang menyampaikan agama. Ya, bagaimana mungkin dengan orang-orang yang awam kan begitu. Nah, ini sholat ini betapa pentingnya. Makanya sholat itu insya Allah ta'ala nanti kita akan juga sampaikan, anak masih minta pertemuan satu kali lagi, nanti kita akan bahas bagaimana kaifiyat sholat itu yang benar sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Ya, nanti kita akan sampaikan dengan membawakan beberapa kitab yang mungkin hanya satu pertemuan itu kita bahas tentang kaifiyatnya, bahkan kemudian kita praktekkan nanti supaya sholat kita itu betul seperti apa. Ya, baik secara munfaridan, sholat yang sendirian, maupun sholat berjamaah itu seperti apa. Ya, bagaimana kita ini sholat berjamaah yang benar itu seperti apa. Sampai-sampai Nabi itu menjelaskan tentang sholat berjamaah itu seperti apa supaya menjadikan khusyuk. Maka kan salah satunya adalah apa? Merapatkan soft, karena kalau soft itu tidak rapat, maka di situ kita akan menjadi orang yang didatangi oleh setan. Dan setan itu seperti anak kambing yang sedang berlari-larian, sehingga sholat itu tidak menjadi khusyuk. Ya, dan kalau sholat itu tidak menjadi khusyuk, maka sholat itu kita tidak dapatkan pahala yang sempurna. Ya, nah ini kaitannya. Nanti kita akan minta pertemuan satu kali lagi, nanti kita akan bahas sholat tentang kaifiyatnya ini seperti apa yang benar itu. Minimal dari sebuah kitab yang kecil aja, ini kitabnya Syekh Jibrin ini sudah ada terjemahan ini. Kitab ini cukup lama ini, kitabnya Syekh Jibrin Sifat Sholat Nabi ini. Ya, ini kitabnya kecil ini, nanti kita akan bahas. Ya, kalau mau lebih lengkap lagi ada kitab yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi. Itu dalam penjelasan cukup komplit, tapi itu kan nggak mungkin dalam bahasan yang lain nanti. Ya, paling nggak nanti pertemuan akan datang kita akan bahas tentang kaifiyat sholat itu, sampai kita nanti praktek bagaimana kaifiyat sholat yang benar, ya, mulai dari ya niatnya seperti apa, sampai kemudian takbiratul ihramnya seperti apa, sampai bacaannya seperti apa,
ya yang harus kita baca. Seringkali ada bacaan sebelum kita sholat itu membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Apakah itu tempatnya di situ atau justru ketika kita mau membaca surat baru kita membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah, itu kita akan sampaikan nanti, ya kan? Kan seringkali justru kita mau mulai sholat tuh kita isti'adzah. Padahal tidak pada tempatnya yang seperti itu. Nanti kita akan bahas semuanya nanti, ya. Baik, ikhwani fillah, azakumullah. Kita akan sampaikan dulu ini tentang bagaimana makna di dalam sholat ini, akhi. Maka yang kelima, yang berikutnya yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin, maka makna sholat bagi seorang muslim adalah cahaya dalam hati orang yang beriman. Jadi menjadikan cahaya hati bagi orang yang beriman karena dia melakukan ibadah sholat, dan juga cahaya manusia yang akan dikumpulkan di hari kiamat kelak untuk mempertanggungjawabkan amal mereka. Jadi selain di dunia itu menjadikan cahaya hati-hatinya orang-orang yang beriman ketika dia jalankan sholat, pun juga akan menjadikan cahaya bagi manusia yang nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang akan diminta pertanggungjawaban nanti. Dan itu ketika awal pertama kali yang dihisab itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, maka akan beres amalnya yang lain. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya, cahaya bagi orang yang beriman. Jadi sholat itu menjadi cahaya. Kita tahu kan cahaya itu apa? Sifatnya cahaya menerangi. Menerangi, yang namanya menerangi itu dari sebuah kegelapan, kegalauan dan lain sebagainya. Orang yang hidupnya itu punya masalah, dirundung masalah, ya, mendapatkan musibah dan lain sebagainya, menjadikan cahaya obatnya itu adalah sholat. Ya, adalah sholat. Makanya di antara para sahabat itu ketika mereka punya masalah, dia bukan menjauh. Tapi kalau orang di zaman sekarang ini kan, kalau punya masalah dia kemudian ya melakukan maksiat malahan. Bahkan sampai ada orang yang ketika dirundung masalah, entah dia jatuh sakit atau dia tidak kaya-kaya, kok masih miskin aja, ngapain saya susah-susah sholat? Toh sholat ya sholat juga tetap jadi orang miskin seperti ini. Ada yang seperti itu. Ya, justru sebaliknya harusnya apa? Sholat itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi sholat itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita untuk menerangi dari setiap masalah yang ada pada diri kita. Ya, jadi as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Makanya dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Nah ini, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang mampu menjaga sholatnya, ya, kanat lahu nuran, maka baginya adalah sebuah cahaya dalam hidupnya itu. Wa burhanan, tidak saja menjadi cahaya bagi hidupnya ketika di dunia ini, wa burhanan, menjadikan apa? Bukti, wa najatan, dan menyelamatkan yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat kelak nanti. Jadi sholat ini itu nanti akan menjadi bukti dan akan menyelamatkan kita pada hari kiamat itu nanti. Dan itu Rasulullah SAW sampaikan. Ya, di dalam hadis yang lain kaitannya riwayat Imam Tabrani, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, awal pertama yang dihisab seorang hamba pada hari kiamat itu adalah apa? As-shalah, salatnya. Fa in saluhat, ya, fa in saluhat saluhalahu sa'iru amalihi. Barang siapa ya yang salatnya itu benar, baik, ya, maksudnya sesuai dengan tuntunan sunnahnya,
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Niatnya pun ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah. Maka apa? Saluhalahu sahiru amalihi, maka akan benar seluruh amalnya, akan beres seluruh amalnya, amal yang lain itu. Tapi sebaliknya, wa in fasadat, dan jika sholatnya itu rusak, ya maksudnya sholat yang mulai dari niatnya ya tidak ikhlas, justru dia riya, justru dia sum'ah, dia perdengarkan, dia ceritakan kepada orang lain meskipun udah selesai sholatnya itu, tapi dia ceritakan, ya. Nah itu kalau tidak ikhlas seperti itu, maka itu juga rusak. Begitu juga pada saat sholatnya itu tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dan itu di dalam amalan jawarih, amalan badan, dari gerakan-gerakan di dalam sholat itu. Mulai dari takbiratul ihram, bagaimana takbirnya Nabi itu. Ini kadang-kadang ada orang yang justru ketika tidak bisa mengikuti takbirnya Nabi, lalu ketika ada orang yang mengikuti takbirnya sunnahnya Nabi, setentang dengan daun telinga jari ini, setentang dengan bahunya. Lalu ada orang yang mengatakan, oh itu loh sholatnya orang yang jenggotnya panjang-panjang itu kayaknya topis katanya. Ini kan ya topis itu maksudnya begini. Oh ini topis katanya, bis di stop begini katanya, begini. Lalu terus sholat yang seperti apa? Nah ini kan namanya istihza terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menghina apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai terhadap bacaan-bacaan di dalam sholat itu pun juga sesuai. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Termasuk zikirnya pun juga jangan ditambahi, jangan dikurangi. Umpamanya ada zikir pada saat membaca ya kalimat istighfar. Beda ketika kalimat istighfar itu secara umumnya di luar sholat, maka dengan kalimat yang lengkap, Astaghfirullahal azim. Tapi ketika selesai sholat yang wajib, Nabi mengajarkan zikirnya apa? Ketika suruh membaca istighfar, maka istighfarnya hanya dengan kalimat Astaghfirullah. Tidak ada kata al-azim di situ. Maka ini yang disebut mutaba'ah. Ya, sababun ibadatun syar'iyatun, sebab adanya sebuah ibadah mengharuskan ada syariatnya. Itu harus kita fahami seperti itu. Jangan kemudian pakai akal. Kok cuma astagfirullah doang, nggak ada al-azimnya, itu gimana itu? Kurang dong kalau begitu. Nah, kemudian juga kalimat-kalimat yang lain pada saat kita tasyahud, ya itu kan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan kata Muhammad di situ dalam penjelasan hadisnya, ya. Ini maka tidak ada kata tambahan apapun, ya. Tidak ada kata tambahan apapun. Maka ini yang disebut sifat ta'budiyah mutaba'ah. Sifat di dalam ibadah itu mengikuti Nabi. Ya. Jadi kalau tidak dicontohkan oleh Nabi ibadah itu, ya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, yang bukan contoh dari kami, fahuwa raddun, amal itu menjadi tertolak nantinya. Makanya kata Nabi apa dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksudnya apa? Hadis-hadis Nabi sudah banyak menjelaskan bagaimana kaifiat Nabi di dalam salatnya, baik secara amalan jawarih, amalan badan, gerakan itu, maupun di dalam bacaan-bacaannya, semuanya sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu nanti kita akan sampaikan untuk pertemuan yang berikutnya nanti. Ya, dan ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami betul. Masalah sholat ini adalah sholat itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan menjadi sholat itu ya menjadi sebuah gerakan
yang begitu saja. Bahkan sampai ketika ada orang yang sholat itu dengan gerakan yang cepat, ya seperti ada tempo hari itu sholat tarawih di salah satu pesantren di Jawa Tengah itu ketika sholat yang dengan jumlah 23 rakaat itu cuma 10 menit atau 5 menit atau 10 menit begitu. Wah, itu. Jadi bagaimana mungkin ya sholat dengan cara yang seperti itu? Ya, jangan sholat itu cuma ingin dengan jumlah yang banyak, tapi kualitasnya bahkan tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka boleh jadi sholat itu, kata Nabi, sholat itu tidak diterima. Makanya dalam beberapa hadis itu Nabi pernah mendapatkan ada seorang laki-laki yang sedang dia sholat, namun sholatnya itu sholat yang dengan gerakan yang tidak sempurna. Nabi kemudian menyuruh, ulang lagi sholat kamu tidak sah sholat itu, sampai menyuruh sampai 3 kali beliau itu, ya, suruh mengulang. Itu seorang sahabat loh, seorang sahabat itu sampai disuruh. Bagaimana dengan kondisi orang yang sholat sekarang ini yang sampai dengan gerakan yang begitu cepat? Mungkin disuruh sampai setahun mungkin, kalau dengan cara begitu baru ya dikatakan sholatnya itu bisa diterima itu. Makanya apa yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala itu ketika sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW, itulah yang akan diterima. Nah, dalam hadis Al-Arba'in itu, kalau masalah hadis yang ke-10 nanti bisa dicek ya. Apa dalam hadis itu disebutkan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, yang baik ini ukurannya apa ketika di dalam agama ini, dalam ibadah? Maka ukurannya itu adalah ilmu. Lalu ilmu itu dikembalikan kepada dalil, dan dalil itu dikembalikan kepada Quran dan sunnah yang sahih. Contoh dari Rasulullah SAW, ya. Sehingga kalau ibadah itu tidak sesuai dengan dalilnya, ya, dan salah satunya adalah contoh dari Rasulullah SAW, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya ada seorang ulama sekaligus seorang umarok, Umar bin Abdul Aziz, itu pernah menjelaskan begini: man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslih. Man abadallaha bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Nah, ilmu itu dikembalikan kepada dalil. Dalil itu berdasarkan Quran dan sunnah yang sahih, Jadi jangan yang tidak sahih. Kalau yang dhaif itu bukan dari Nabi, berarti bukan sunnah, ya, yang sahih. Jadi kalau ibadah itu man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, apa kata Umar bin Abdul Aziz ini? Kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih, maka kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Artinya apa? Ibadah itu tidak mendatangkan kebaikan, ibadah itu tidak mendatangkan pahala, ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini dijelaskan dalam kitab tazkiyahnya para ulama, salah satunya kitabnya Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Jawabul Kafidnya. Ya, maka apa? Ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala itu menerima yang baik. Maksudnya yang baik itu sesuai dengan tuntunan syariatnya, berdasarkan dalil Quran dan sunnah yang sahih. Ya, innallaha ya tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ikhwani fillah azakumullah. Sehingga yang terakhir ya menjadikan
pembeda sholat itu menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Jadi makna ibadah sholat itu, ya, arti dari makna ibadah sholat, ya, bagi seorang muslim adalah pembeda antara muslim dengan kafir. Jadi menjadikan pembeda yang membedakan kita itu muslim sampai nanti dalam bentuk kekafiran itu adalah dari sholatnya, ya, dari sholatnya. Makanya ketika para ulama itu menjelaskan tentang apa hukum meninggalkan sholat, maka ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat yang sering dijadikan hujah oleh para ulama. Yang pertama pendapatnya adalah kalau orang itu meninggalkan sholat, maka orang itu dikatakan telah kafir. Ya, baik sholat itu hanya sekali saja, ya, maka pendapat yang pertama ini, dan ini ternyata pendapat mayoritas para sahabat, diikuti oleh tabi'in, juga sebagian tabi'ut tabi'in, ya, tapi yang paling banyak itu adalah para sahabat seperti, ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, termasuk anaknya Abdullah bin Umar, juga Ibnu Abbas dan lain sebagainya, itu menjelaskan bahwasanya, ya, orang itu ketika meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan karena lupa, sengaja saya tinggalkan, ngapain saya sholat, atau juga masih jadi orang miskin aja ini. Tuh, itu orang nggak sholat kok kaya malahan. Jangan kalau sholat ini malah menutup rezeki saya, ini malah mendingan saya nggak sholat. Lalu dia tinggalkan sholatnya. Maka dengan pendapat yang pertama ini dari mayoritas para sahabat, ya, dan juga tabi'in, maka orang itu telah kafir. Dan itu berdasarkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas salati. Ya, inna bainar rajuli, sesungguhnya batas seorang, ya, seorang laki-laki atau orang, maksudnya, wa bainasyirki, dengan kesyirikan, wal kufri, dan dengan kekufuran, tarkas sholat, yaitu apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Beda kalau lupa, ya, dengan sengaja. Maka itu yang menjadikan orang itu dikatakan dalam kesyirikan dan juga dalam kekufuran. Ya, ini pendapat yang pertama. Lalu ada pendapat yang kedua, kalau orang itu meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka hukumnya fasik, tanpa mengkafirkannya, tidak sampai kepada pengkafiran, tapi hukumnya fasik. Tapi fasik itu nanti pada akhirnya menjadi kafir juga kalau dia sering tinggalkan. Ya, jadi orang yang dalam kefasikan terus menerus, ya, maksudnya dia meninggalkan sholat itu tidak sekali, besok diulang lagi, atau minggu depannya lagi diulang lagi dengan sengaja, maka itu nanti ujungnya juga bisa menjadi kafir juga. Tapi kalau hanya sekali begitu atau dua kali masih dikatakan fasik. Tapi kalau sudah sering dia lakukan, meninggalkan sholat itu menjadi kafir itu nanti akhirnya. Dan ini dipegang pendapatnya oleh jumhur ulama salaf, seperti imam yang empat. Imam yang empat itu mengambil pendapat yang kedua ini, yaitu apa? Fasik tetapi tidak sampai kekafirannya. Cuman nanti kalau terus menerus dia lakukan, meninggalkan sholat, itu jatuh kepada perbuatan kafir juga. Wallahu a'lam bishawab. Afan tadi juga ada requestnya, katanya dibatasi sampai jam 6 ini kan. Nah, itu kan. Ya. Tapi mungkin anak juga tanya jawab sesuai dengan ini, Ustaz. Foto silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang munafik kan malas melaksanakan sholat dan ingin dipuji sama orang. Tapi orang ada rajin sholat tapi rajin maksiat, Ustaz. Ya. Bagaimana nanti sebelum masuk surga ada mizan? Kalau timbangnya seimbang, gimana kira-kira? Ya, baik. Apa kok Bapak tahu kalau itu seimbang begitu?
Nanti yang bisa ada. Apa juru timbangnya Bapak? Tapi kalau sholatnya rajin sholat, tapi juga rajin maksiat, nah berarti dia nggak paham apa yang dia jalankan sholat itu. Makanya tadi seharusnya orang itu kalau sholatnya benar, nggak mungkin dia melakukan kemaksiatan. Berarti sholat ketika nggak benar, maka berarti amal itu tidak baik yang dia lakukan. Maksudnya apa? Allah tidak akan menerima. Karena ini sudah sampaikan dalam hadis Al-Arba'in yang ke-10, nanti bisa dicek dalam kitab hadis Al-Arba'in. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan hadis itu, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Sementara kalau orang itu sholatnya tidak baik, berarti sholat itu tidak diterima. Karena sholat itu cerminan dari orang yang dia lakukan tadi sholatnya. Itu akan cerminannya, akan dilihat dari kehidupannya, apakah dia melakukan kemaksiatan atau tidak. Berarti kalau dia melakukan kemaksiatan, berarti ibadah sholatnya itu ya tentunya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan kita kemudian mencap orang itu, oh sholatnya fulan itu nggak diterima, itu bukan. Ya, dengan ciri-ciri sholat yang tidak mencegah perbuatan maksiat, berarti jangan-jangan sholat itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma kita nggak boleh menjas, oh berarti sholatnya itu nggak diterima si fulan itu. Ya, itu kita nggak boleh menjas orang, itu nggak boleh. Ya, tetapi kita memberitahukan tentang ciri-ciri orang yang ketika sholatnya itu tidak diterima adalah sholat itu ya tentunya tidak menjadi cerminan dari ketika orang itu masih melakukan kemaksiatan. Karena sholat itu pada hakikatnya adalah apa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenyataannya kok masih melakukan perbuatan munkar. Maka jangan-jangan sholatnya itu sholat yang tidak benar yang mereka lakukan, kan begitu. Nah, bagaimana nanti pada hari kiamat? Ya tentunya ketika ya sholatnya itu tidak diterima, kan berarti dia tidak mendapatkan ya tentunya pahala. Tentunya juga sholat itu tidak dianggap dia menjadi ya sholat. Ibaratnya begini, kita itu ngumpulin uang, tapi uang itu yang kita kumpulin banyak sekali. Ternyata pada saat kita gunakan untuk belanja, nggak laku, uang itu nggak laku. Begitu kita ini rajin sholat, kan begitu. Ya, rajin sholat, banyak kita ibadah sholat itu. Tapi sholat itu tidak sesuai dengan ya, tuntunan sunnahnya, contoh dari Rasulullah SAW. Begitu juga tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, masih dia riya, masih dia sum'ah, kan begitu. Sehingga orang ini yang seperti itu, maka kategorinya itu sering dia masih menjalankan maksiat biasanya. Sebab maksiat itu luas, Pak, penjelasan maksiat itu luas. Maksiat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksiat itu adalah apa? Tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Itu maksiat. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat orang yang seperti itu bagaimana kondisinya? Berarti kan sholatnya ya tidak beres, ya tidak beres, maka amal yang lain pun juga nanti tidak juga beres. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan gambaran itu adalah supaya apa? Kita itu tidak main-main, ya, tidak memudahkan, meremehkan di dalam sholat. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, maka Rasulullah SAW pernah menjelaskan adalah apa? Sholat itu khamsu shalawatin iftaradahunna ya ala ibadi. Ya, jadi sholat itu ada 5 yang beliau sampaikan dan Allah mewajibkannya terhadap hambanya. Faman jaa bihinna lam yantakis minhunna syai'an. Nah, ini barang siapa yang mengerjakannya di dalam sholat itu, lalu apa? Lam yantakis, dia tidak menyia-nyiakan.
ya, minhunna syai'an, tidak menyia-nyiakan sedikit pun, istighfafan, dia tidak meremehkan. Dan tidak meremehkan itu tidak meremehkan kewajibannya juga, tidak meremehkan kaifiatnya, tidak meremehkan keikhlasannya juga. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa innallaha ja'irun, ya, lahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan menjadikan pada hari kiamat nanti ahdan, sebuah perjanjian terhadap siapa? Allah. Perjanjiannya terhadap orang itu, seorang hamba yang melakukan sholat tadi, yang tidak meremehkan, yang dia serius dalam sholatnya, dia ikhlas dan lain sebagainya, ayyadkhilahu jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu perjanjiannya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang sholatnya itu ya dia kerjakan, lalu kemudian dia kerjakan tapi dia sia-siakan sholatnya itu, ya, lalu dia lakukan dengan meremehkan sholatnya itu, dianggap remeh sholat itu. Jadi sholat ini dianggap remeh, ya, dianggap remeh. Itu banyak sekali kalau dianggap remeh itu, ya termasuk ya kadang-kala dia keikhlasannya dia tidak mencoba untuk dipupuk selama ini, ataupun pada saat dia melakukan ibadah sholat itu ya sudah gerakannya segala macam, yang penting sholat begitu. Bahkan waktunya pun juga di akhir-akhir, entar dulu begitu kan, sampai ketika sudah mau masuk waktu berikutnya baru dia sholat. Maka yang seperti ini nanti ada perjanjian ya di hadapan Allah Ta'ala, apa? Lam yakun lahu indallah ahdun insya'a adzabahu wa insya'a ghafarahu. Nah ini, maka orang yang seperti ini nanti punya perjanjian dengan Allah Ta'ala. Apabila Allah itu berkehendak, dia akan mengampuni. Tapi sebaliknya, kalau Allah berkehendak, Allah tidak mengampuni nanti. Ya, termasuk tadi sholat yang sampai menyebabkan dia juga jalan maksiatnya. Kalau Allah tidak mengampuni, maka nanti orang itu tidak mendapatkan ya dari ibadah sholatnya itu pahalanya. Sehingga ya hisabnya nanti orang ini kalau tidak dapatkan pahalanya, maka sempat dia akan masuk neraka tentunya, ya, dalam penjelasan para ulama seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi silakan, barangkali ada yang lain mau ditanyakan. Kalau silakan. Kalau seorang Islam, dia Islam tapi nggak pernah sholat, waktu dia meninggal pun sholatnya nggak tinggal. Ya, bagaimana orang Islam selama hidupnya taruh sering apa yang memang nggak pernah sholat sama sekali? Ya hampir nggak pernah. Ya, hampir nggak pernah sholat. Ya, lalu kemudian bagaimana? Apakah disolatin atau tidak? Nah, ini yang disebut dengan, kalau pada zamannya Nabi itu dihajar. Apa yang dihajar? Bukan dihajar, bukan dihajar, dipukul, bukan. Dihajar itu diberikan pelajaran. Diberikan pelajaran itu bukan saja kepada orang yang meninggal tadi, juga terhadap keluarganya, juga terhadap kaum muslimin yang lain. Apa itu? Nabi itu pernah menghajar ada orang yang, jangankan dia tidak melakukan ibadah sholat, orang yang punya hutang, ya, itu dihajar. Dihajar itu Nabi apa? Nabi tidak mau menyolatkan, tapi Nabi tetap menyuruh sahabat yang lain disuruh menyolatkan. Nah, jadi tetap disolatkan, tapi diberikan pelajaran. Orang yang menjadi ya tokohnya pada saat itu adalah Rasulullah SAW. Beliau tidak mau menyolatkan. Saya tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang ini, ya. Tapi solatkan, ya. Antum semua solatkan ini, disuruh solat. Artinya apa? Ini supaya memberikan pelajaran yang lain, jangan sampai semasa hidupnya itu punya hutang. Jangan sampai semasa hidupnya meremehkan tidak sholat, kan begitu. Nanti boleh jadi yang lain, saya juga nggak mau nyolatin kalau begitu, coba. Bisa jadi nggak disolatin nantinya. Tapi kata Nabi, sholatkan itu, tetap disolatkan. Karena hak muslim dengan muslim yang lain adalah apa? Yaitu dimandikan ketika dia meninggal, kemudian disolatkan, diantar jenazahnya sampai ke kuburan. Sebesar apapun dosanya orang itu, kalau dia masih muslim, maka kita punya kewajiban, dia juga punya hak, kan begitu, Pak. Tetapi ya dihajar tadi itu, diberikan bentuk isolasi, pelajaran. Jangan sampai ada di antara kita melakukan perbuatan yang sama tadi itu, ya Pak, ya, tindakannya seperti itu. Nah, kalau di lingkungan kita ini, umpamanya ada Ustadz Mul ini kan yang dikenal di sini, yang di ini, wah saya nggak mau nyolatin karena dia selama hidupnya nggak pernah sholat. Tapi tolong disolatin yang lain, ya. Nah, gitu. Jadi beliau memberikan pelajaran seperti itu.
Itu namanya dihajar namanya Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Udah cukup Ustaz? Ya, tapi kalau sudah cukup karena tadi juga di request memang jam 6 udah kelar ini lewat ya sedikit. Nah, akhirnya sampai di sini mudah-mudahan menjadi manfaat. Insya Allah Ta'ala pekan depan kita akan belajar kaifiat sholat yang benar itu seperti apa ya Pak ya. Karena kita nanti kalau perlu praktek ya Pak ya seperti apa. Dan bagaimana sholat juga termasuk berjamaah itu seperti apa. Supaya kita menjadi sholat kita menjadi benar. Dan akhirnya sampai di sini mudah-mudahan menjadi manfaat. Anak tutup. Bila itu fikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian.